juga saya selama Bapak Ibu presentasi, saya coba mencatat isu-isu yang terkait dengan smart city dan transformasi digital. Kemudian yang kelima terkait dengan perencanaan dan penganggaran berbasis masalah, multisektor dan multi stakeholders. Nah, tadi juga terkait dengan isu stunting dan kemiskinan tadi sudah banyak dieksplor juga oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti melalui kegiatan ini kita bisa dorong penguatan perencanaan dan penganggarannya untuk mendukung penanganan isu-isu yang berbasis isu-isu multisektor seperti stunting ataupun kemiskinan tadi. Dan terakhir, peningkatan kualitas belanja di tingkat kabupaten kota untuk sektor-sektor yang prioritas yang nanti mungkin Bapak Ibu sepakati kira-kira apakah di sektor pendidikan misalkan atau tadi yang sudah banyak disampaikan terkait dengan sanitasi, air bersih dan seterusnya. Nah, ini adalah kira-kira ruang lingkup kegiatan yang bisa kita lakukan dalam 6 kegiatan erat yang sudah disampaikan. Terkait dengan harmonisasi kebijakan misalnya, pertama terkait dengan penyusunan dan harmonisasi kebijakan itu sendiri, jadi melalui satu proses yang multi stakeholder, multi pihak, jadi tidak melibatkan pemerintah, dan juga dengan swasta dan perguruan tinggi ataupun juga dengan lembaga masyarakat. Tadi juga prakteknya sudah banyak disebutkan. Ini bisa terus kita kembangkan melalui di bawah ruang lingkup harmonisasi kebijakan ini. Yang kedua terkait dengan kolaborasi kabupaten dan desa dalam penyediaan layanan publik, terutama untuk penanggulangan isu-isu multisektor tadi ya. Termasuk misalnya tadi sudah banyak disinggung nih soal terkait dengan perkawinan anak atau perkawinan usia anak atau perkawinan anak usia sekolah. Nah, ini harapannya juga bisa dikembangkan melalui kolaborasi ini. Kemudian akses informasi dan partisipasi tadi juga cakupannya sama dengan di tingkat provinsi, bagaimana meningkatkan pemantauan, penguatan, dan pemanfaatan data-data dari informasi publik dan juga pengaduan masyarakat, termasuk pencegahan korupsi, pemantauan pelayanan publik, dan pelibatan anak-anak muda dalam pemantauan maupun agenda-agenda reformasi pelayanan publik yang lainnya. Terkait smart city, ini juga ada di tingkat kabupaten. Ini terkait tadi sudah banyak disinggung soal penerapan SPBE, kemudian yang ya banyak kendala di situ terkait dengan SIPD dan sebagainya. Nah, sebetulnya juga ada banyak inovasi terkait dengan bagaimana misalnya menerapkan yang P2D ya, perluasan digitalisasi daerah khususnya dalam pembayaran pajak daerah misalnya. Salah satu inovasi juga yang saya dengar akan dikembangkan di Kota Makassar terkait dengan bagaimana digitalisasi atau pembayaran untuk pajak daerah ya. Kemudian terkait dengan perencanaan penganggaran, ruang lingkup yang bisa dilakukan antara lain terkait dengan piloting perencanaan penganggaran berbasis multi stakeholders untuk isu-isu yang multi sektor, termasuk kemiskinan ekstrim, stunting, dan perkawinan anak tadi. Dan terakhir, peningkatan kualitas belanja untuk sektor pelayanan publik. Nanti kita harapkannya, ini ada satu ilustrasi yang bisa saya sampaikan dari hasil asesmen yang kita lakukan dalam proses penyusunan kodesain ini. Kita menemukan bahwa ternyata dalam kasus anggaran kesehatan dan pendidikan, kita menemukan bahwa di Sulawesi ini rata-rata memang sudah memenuhi ya target mandatory spending 20% untuk pendidikan maupun 10% untuk kesehatan. Nah, namun kalau kita coba bandingkan dengan outcome-nya, dengan hasil, dengan akses terhadap tadi pendidikan dasar dan menengah, akses juga terhadap pelayanan kesehatan pelayanan kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan, ternyata kita menemukan ada variasi gitu ya. Variasinya antara lain misalnya ada daerah dengan alokasi anggaran yang cukup besar, baik dari sisi proporsi maupun per kapitanya, namun ternyata hasilnya lebih rendah dari daerah misalnya yang alokasinya sebetulnya lebih rendah tapi
hasil atau outcome-nya lebih baik. Jadi ini ada satu kondisi seperti itu. Nah, kita mungkin bisa belajar kepada daerah yang dan dengan dana terbatas tapi hasilnya cukup baik. Tapi ada juga daerah yang kita harus tahu, kita kira-kira identifikasi masalahnya apa. Sebenarnya anggarannya sudah cukup besar, per kapitanya juga sudah cukup besar, tapi kenapa kemudian katakanlah akses pendidikannya masih rendah atau akses kesehatannya masih rendah. Nah, hal-hal seperti itu nanti yang coba kita eksplor di dalam ruang lingkup kegiatan ini. Nah, itu kira-kira pengantar singkat untuk diskusi nanti siang. Nanti kita akan diskusi berdasarkan daerah asal Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ada 6 kelompok. Pertama 1 kelompok untuk provinsi dan 5 kelompok untuk kabupaten kota. Nah, ini nanti bahan diskusi kelompok kita. Tadi kita ini sudah coba memetakan isu-isu tata kelola dan layanan publik yang tadi dari presentasi Bapak Ibu sekalian. Ini tadi selama Bapak Ibu presentasi, tadi saya coba teman kami, termasuk saya tadi mencatat di flip chart yang ada di belakang itu, kira-kira poin-poin isu-isu apa yang bisa nanti kita perdalam dalam diskusi dan kita prioritaskan atau kita pilih dalam diskusi nanti. Misalnya kalau tadi di Kota Makassar terkait tata kelola, ini ada isu terkait dengan data, ada terkait dengan partisipasi warga untuk masukan atas data. Dari Baru terkait tata kelola, ini nilai sakip dan RB-nya masih rendah, misalnya seperti itu ya. Kemudian dari Goa juga sudah ada transformasi digital SPBE, nah, tapi masih terkendala oleh ego sektor ya, data-data di masing-masing data masih ada di berbasis sektoral seperti itu, belum terintegrasi. Kemudian di Selayar ini terkait dengan data juga ada persoalan, perbedaan misalnya data antara Bapeda dan BPS, kemudian terkait dengan transformasi digital. Dan Luwu Utara juga terkait dengan data kemiskinan yang aneh gitu ya, menurut malah meningkat terus gitu ya, sementara pertumbuhan ekonominya cukup juga mengalami peningkatan. Nah, ini isu-isu yang tadi Bapak sudah sampaikan dalam paparan, kita coba identifikasi dan nanti kita coba diskusikan kita coba rumuskan atau kita coba fokuskan di dalam diskusi kelompok nanti. Kira-kira itu Bapak sekalian. Nah, sebagai panduan untuk diskusi kelompok, nanti kita punya waktu 1 jam setelah makan siang, berarti dari jam 1 sampai jam 2 untuk mendiskusikan kenapa? Mohon maaf. Kalau makan siang ya, bagi yang nggak puasa begitu. Seperti siapa? Jadi nanti pertama tugas kelompoknya adalah memilih 1 isu pelayanan publik dan atau 1 isu multisektor ya, yang menjadi prioritas RKPD 2022. Yang pelaksanaannya kira-kira dapat lebih dioptimalkan dengan dukungan erat dan bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan Mei sampai Desember. Jadi makanya karena kan seperti tadi kemarin juga disampaikan bahwa tahun anggaran RKPD 2022 sudah ditetapkan gitu ya. Jadi kita lebih bagaimana mendukung pelaksanaannya. Jadi kira-kira dari pelaksanaan RKPD yang sudah ada itu, kira-kira apa yang bisa didukung erat. Nah, nanti untuk RKPD 2023 yang mungkin sekarang sedang proses ya, Bapak Ibu sekarang kan sudah melaksanakan musrembang dan sedang memfinalisasi RKPD 2023. Nanti kita akan lakukan perumusan kegiatan untuk tahun anggaran 2023. Lalu setelah kita pilih 1 isunya, kita identifikasi masalah tata kelola yang terkait dengan pelayanan publik dan isu multisektor tersebut. Lalu kira-kira rumusan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mengatasinya sesuai dengan 6 ruang lingkup kegiatan erat. Ini saya garis bawahi, saya tebalkan sesuai dengan 6 ruang lingkup kegiatan erat ya. Tadi yang 6 tadi sudah saya jelaskan, ataupun yang ada di belakang itu 6 itu. Karena ini semacam koridornya lah gitu Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan, yang bisa
Jadi harapannya usulan-usulan atau katakan indikasi-indikasi kegiatan yang akan dilakukan itu tetap berada di dalam kerangka ruang lingkup kegiatan erat. Waktu diskusinya nanti 60 menit dan harapannya nanti setelah diskusi kita ada pleno lagi untuk presentasi, masing-masing kelompok nanti diberi waktu untuk 10 menit. Kira-kira itu gambaran kegiatan diskusi kelompok nanti setelah istirahat dan salat zuhur. Silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Pembagian kelompoknya berdasarkan daerah, Bapak. Jadi di Kota Makassar ada bisa di sebelah situ. Di situ ada flip chart ya. Di sini provinsi, ini provinsi sebelah sini. Nanti di sini ada baru. Kemudian nanti bisa ditukar posisi lah kalau ini. Itu yang di situ Selayar, Luwu Utara, kemudian Selayar dan Goa. Di flip chart juga saya tadi sudah lakukan coret-coret tentang isu-isu yang tadi Bapak sampaikan dalam presentasi sebagai bahan nanti nanti fasilitator untuk masing-masing kelompok di provinsi nanti saya sendiri yang akan memfasilitasi. Kemudian untuk Kota Makassar ada Mbak Sheila nanti yang akan memfasilitasi. Untuk Kabupaten Baru ada Pak Sarwan, kemudian untuk Goa ada Kak Natali, kemudian untuk Selayar ada Kak Ros, ini yang sudah sangat familiar di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Luwu Utara, ada Kak Sinta nanti yang akan memfasilitasi. Nah ini lembar kerja nanti di dalam kelompok yang nanti Bapak Ibu hasil-hasil diskusi terkait dengan rumusan usulan kegiatannya bisa dimasukkan ke dalam tabel ini, nanti dipandu dan difasilitasi oleh tadi fasilitator yang sudah disampaikan. Ini untuk provinsi, kemudian ini untuk kabupaten kota. Bahan ini nanti juga ada di masing-masing fasilitator, Bapak Ibu nanti bisa meminta kepada mereka. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, sudah cukup jelas? Oke, kalau misalkan masih ada hal yang belum jelas, bisa langsung dikontak fasilitatornya ya. Dari saya begitu saja Mas Hari sebagai pengantar diskusi. Baik, ya Mas Ipung, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau memang belum ada pertanyaan ya terkait teknis diskusi kelompok ya, kita bisa rehat selama 1 jam ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak berpuasa disediakan nasi kotak ya di luar, silakan bisa di ini, dan nasi kotak juga nanti bisa dibawa oleh ya, bisa dibawa ini. Sudah pas ya. Baik, dengan demikian kita mengakhiri sesi pagi. Alhamdulillah, sampai berjumpa langsung di meja kelompok masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.